warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahro Abida Neighborhood dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial semester 6 Stambu 2019 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video kali ini saya akan membahas tentang paradigma dan landasan filosofis dari penelitian kualitatif. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari paradigma. Nah, paradigma itu merupakan cara pandangan untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Adapun di dalam channel YouTube dari Profesor Muhammad Ali mengatakan dalam pelaksanaan penelitian ada tempat paradigma atau 4 acuan. Yang pertama yaitu paradigma positivistik atau positif. Yang kedua ada paradigma konstruktivis. Yang ketiga ada dimatras formatif, dan yang keempat ada paradigma starlet. Adapun paradigma positivistik atau post-positivisme ini menekankan peninggian pada data dengan menggunakan hasil ukuran, dan paradigma positif ini bersifat kuantitatif. Nah, kuantitatif itu tentu saja berupa angka dengan menggunakan skala, adapun segalanya itu berupa nominal, ordinal, interval, dan ratio. Nah, adapun skala dengan menggunakan mengena itu berupa nama, jenis, kelamin, ciri, dan bilangan bulat. Sedangkan skala dengan menggunakan koordinat yaitu berupa ranking, dan skala dengan menggunakan interval itu contohnya hasil tes atau bilangan nol yang kita lakukan ketika kita mensurvei atau meneliti atau menginginkan hasil data dari masyarakat sekitar. Dan yang keempat yaitu ada skala yang berbentuk rasio, dan ketika kita menggunakannya itu dibantu dengan alat bantu yang bernama matriks. Yang kedua yaitu ada paradigma konstruktivitis. Nah, paradigma ini mendekatkan atau bersifat suram ataupun langsung atau bisa disebut dengan penelitian secara kualitatif, karena ketika kita melakukan penelitian dengan menggunakan paradigma ini kita akan mendapatkan informasi secara lisan. Di sini kita akan melaksanakan tanya jawab kepada masyarakat ketika kita ingin mendapatkan sesuatu informasi. Dan yang ketiga yaitu ada paradigma transformatif. Nah, paradigma ini bersifat kuantitatif dan kualitatif. Ketika kita ingin melaksanakan suatu penelitian, kita bisa menggunakan yang namanya penelitian kualitatif atau secara langsung, ataupun penelitian yang bersifat hal positif atau dengan menggunakan data-data jika kita bisa memilih dua sifat dari paradigma transformatif ini. Karena di dalam paradigma transformatif ini memiliki dua sifat yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dan paradigma yang terakhir yaitu paradigma atau yang biasa disebut dengan paradigma campuran, karena di dalamnya sifatnya ini berupa campuran. Ketika kita ingin melakukan atau melaksanakan sesuatu penelitian, kita harus menggunakan variabel penelitian itu bersifat kuantitatif dan kualitatif. Keduanya harus kita lakukan ketika kita menggunakan paradigma pragmatik ini, jadi sifatnya itu campuran karena di dalamnya ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, selanjutnya pembahasan tentang landasan filosofi penelitian kualitatif. Dalam buku yang saya baca dari buku Sugiono mengatakan ada 4 landasan filosofis yang semuanya itu landasan filosofis dari positivisme dengan ciri yaitu dapat teramati oleh fakta. Yang keduanya adanya pengukuran, yang ketiga ada satu gejala sebab dan akibat, dan yang keempat adanya objek atau objek penelitian, yang kelima ada gejala yang bisa dipasifikasikan, dan yang kedua yaitu ada landasan filosofi dari art batik dengan ciri tidak bisa diamati tapi dirasakan. Yang kedua gejala saling mempengaruhi, yang ketiga adanya narasumber atau integratif interitas, yang keempat tidak semua gejala harus diukur, dan landasan yang ketiga yaitu social chart. Nah, di dalam landasan filosofi ini, peneliti membantu menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. Landasan yang terakhir yaitu ada landasan paradigma dari landasan pragmatis ini. Metode yang digunakan adalah metode campuran, metode kuantitatif, kualitatif. Edisi ini bisa dilakukan dengan mengukur N atau dilakukan dengan secara langsung. Baik begitu, sekian dari penjelasan dari saya tentang penelitian kualitatif dan paradigma. Apabila ada kesalahan,
Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.